Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di acara wawancara eksklusif di CTM. Berita yang paling hangat dan paling viral di Aceh dan paling ditunggu masyarakat Aceh. Sekarang saya sudah dengan Pak Sugito, SEME ya Pak ya. Siap Pak Kecik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Sehat Kecik. Pak ya. Sehat. Luar biasa. Terima kasih Pak Kecik. Iya iya Pak. Ini saya ingin menanyakan kepada Pak Gito ini. Kapan berdirinya Hikmah Wakilah ini Pak? Baik Pak Kecik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Wakilah itu berdiri tahun 1994. 94. Kemudian operasionalnya mulai tahun 95. 95 Pak ya? Nah, berarti Ya, usianya sudah 28 tahun. 28 tahun, luar biasa. Lama sekali Pak ya? Bukan usia muda. Udah. Kalau cewek sudah bisa naik pelaminan. Ya? Benar sekali Pak, benar. Ini Pak, saya ingin menanyakan, sudah berapa cabang BPRS Hikmah Wakilah ini Pak? Baik Pak Kecik, Hikmah Wakilah ini berdiri tahun 94, operasional tahun 95. Ya. Jadi liku-liku Iya ya. Pak, iya Pak. Dalam bisnis perbankan liku-liku itu tetap ada. Tetap ada, benar. Hikmah Wakilah sudah melewati masa-masa konflik. Konflik, ya. benar sekali. Masa-masa daerah operasi militer dulu. Betul, ya. betul. Di mana seluruh bank masuk ke Aceh itu hidup segan mati tak mau. Iya, benar sekali. kan? Betul. Jadi kemudian kena pula dampak bencana tsunami Tsunami, tahun benar. 2004. 2004. Iya. Jadi sejak 2004 lah Hikmah Wakilah ini mulai menapak diri, menata pelan-pelan Pelan-pelan, benar sekali Pak. sampai tahun hari ini, tahun 2023 awal ini. Awal, benar. Saat ini kita, ini kantor pusat. Kantor pusat Pak ya? Di Penayung. Kalau BPRS itu kan bank lokal. Bank lokal, benar sekali. Kita boleh buka kantor di seluruh provinsi Aceh nih. Iya. Nah, ini ketentuan otoritas jasa keuangan. Iya. Kita boleh buka kantor di seluruh kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Benar. Namun saat ini kita baru ada 3 kantor cabang. 3 kantor cabang. Yang pertama kantor kita itu di cabang Ule Karing. Ule Karing. Kemudian cabang Lambaru. Lambaru. Kemudian terakhir kemarin kita buka cabang di Bernun Pidi. Pidi ya. Kemudian 2 kantor kas kita. Yang satu kantor kas di Ketapang Aceh Besar. Aceh Besar. Kemudian kantor kas di Darussalam. Darussalam Pak. Jadi total kantor kita dengan pusat itu ada 6. 6 cabang ya. Ya 6 ya, Apa ada rencana buka lagi Pak? Ya insya Allah kalau ada dukungan dari masyarakat Aceh, insya Allah. kemudian ada dukungan dari pemegang saham, ya. Kita maunya sih ada di setiap kabupaten di Aceh. Ya, benar sekali Pak. Maunya ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Doa semua masyarakat. Amin. Bisa nggak Bapak jelaskan kepada masyarakat Aceh produk-produk apa aja yang ada di Hikmah Wakilah ini Pak? Baik Pak Kecik TM, Hikmah Wakilah ini bank. Jadi benar. Pemahamannya bahwa Hikmah Wakilah itu bank. Bank, benar. Nah, bank itu punya produk menghimpun sumber dana masyarakat. Ya. Saat ini kita punya produk tabungan dan deposito. Deposito, benar. Mungkin bedanya kita tabungan belum punya ATM. Tapi insya Allah ke depan juga insya Allah akan kita coba nanti bagaimana setting Hikmah Wakilah punya ATM. Gitu. Kemudian kita juga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito. Betul, jadi masyarakat yang punya uang lebih, silakan tempatkan di Hikmah Wakilah. Kemudian bagi hasilnya lumayan bagus Pak Kecik. Lumayan bagus ya. Bisa terangkan sedikit Pak. Terangkan sedikit. Bagi hasil deposito di Hikmah Wakilah ini lebih baik dan lebih besar dibandingkan bank umum syariah yang ada di Aceh. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang tidak kalah pentingnya, iya Pak, bahwa dana masyarakat tersebut dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau pemerintah. Berarti aman Pak ya, safety ya. Luar biasa. Jangan takut, khawatir, aman dijamin oleh LPS. LPS. Itu ada logo LPS itu, lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan. Sampai angka 2 miliar itu dijamin. 2 miliar. Ya, 2 miliar. 2 miliar, luar biasa teman-teman semua. Ya. Nah, kemudian kita di samping menghimpun sumber dana, kita menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Menyalurkan lagi Pak. Itulah tadi fungsi bank ya. Menghimpun sumber dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Masya Allah. Jadi menyalurkan pembiayaan pada masyarakat. Ya. Tentu produk pembiayaannya bermacam-macam. Benar sekali. Benar. Ya, itu kondisi. Saya dengar kita ada pembiayaan dengan akad mudarabah.
di Hikmah Wakilah ini? Bisa Pak jelaskan sedikit? Kalau di perbankan syariah khususnya di Hikmah Wakilah kita punya produk akad yang bersirkah, artinya berbagi hasil. Berbagi hasil, benar. Nah, konsep akad itu disebut dengan akad mudarabah dan musyarakah. Musyarakah. Nah, kita di Hikmah Wakilah ini kita praktekkan untuk akad mudarabah dan musyarakah. Betul, betul. Nah, itu berbagi hasil kepada pengusaha yang akses permodalannya dari Hikmah Wakilah. Nah, modal akses berbagi hasil tadi konsepnya tentu sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan bank. Betul, betul. Tapi konsep bagi hasilnya nanti akan kita hitung, kita sampaikan kepada masyarakat atau pengusaha dengan kondisi seperti apa kita akan musyawarahkan. Musyawarah lagi Pak musyawarah. Kemudian kita juga ada akad-akad dalam bentuk jual beli murabaha. Kalau nasabah ingin beli sepeda motor, beli mobil. Bisa Pak ya? Bisa. Kemudian untuk beli emas juga boleh. Boleh ya. Kemudian ada akad-akad dalam bentuk kalau beli rumah dia boleh pakai akad murabaha, boleh pakai akad istisna, boleh pakai akad musyarakah muntanakisah. Jadi bisa Pak jelaskan itu apa itu? Kami kurang ngerti juga. Jadi masyarakat awam nggak ngerti prinsip akad murabaha ini adalah prinsip jual beli. Jual beli. Jadi atas barang yang dibeli oleh masyarakat. Kemudian nanti melalui bank proses analisanya, benar. Sepakat dengan barang apa yang mau dibeli. Benar. Tapi syarat awalnya kita harus dulu memenuhi prinsip bahwa nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk membayar. Dari analisa kemampuan membayar terhadap barang yang mau dibeli itu boleh kita biayai dengan akad murabaha, kemudian boleh dengan akad musyarakah muntanakisah, boleh juga pakai akadnya nanti akad istisna ya. Jadi akad jual beli dia. Jual beli pokoknya Pak ya. Luar biasa. Kalau di bank syariah memang akadnya sangat bervariasi. Tergantung dia. Tergantung penggunaannya kemana. Itu pakai syarat-syarat itu Pak? Tentu untuk mendapatkan akses pembiayaan kepada Hikmah Wakilah, tentu mengajukan permohonan. Kemudian kalau dia punya penghasilan tetap. Benar. Kalau dia pengusaha tentu punya usaha. Benar. Usaha itu bisa usaha mikro kecil, usaha menengah ya. Misalnya mau jualan lontong, jualan sayur, kemudian pengusaha jualan dagang-dagang kelontong. Benar sekali. Itu bervariasi itu Pak Kisi itu posisinya. Jadi kita bisa akses permodalan semua di situ. Masya Allah. Bahkan kita Hikmah Wakilah ini punya produk pembiayaan mikro. Itu pembiayaan mikro itu pembiayaan yang kita akses kepada pengusaha kecil dengan jumlah pembiayaan 3 juta tanpa jaminan. Masya Allah luar biasa. Tanpa jaminan. Itu apa syarat-syaratnya itu Pak? Syaratnya masyarakat punya usaha. Kemudian sistem pembayarannya itu karena tidak punya jaminan dan dia punya usaha yang sifatnya rutin. Dia nanti setorannya dijemput oleh petugas kita. Ada petugasnya. Syarat untuk mendapatkannya dia 10 kali tidak boleh putus dengan setoran tabungan yang dijemput oleh petugas rutin Pak ya. Untuk pertama, nanti setelah itu baru silakan disepakati posisinya. Selama berapa bulan itu Pak? Itu jangka waktunya cuma maksimum 3 bulan saja. 3 bulan saja. Jadi nanti sudah 3 juta 3 bulan mau ambil lagi silakan. Ada batasan limitnya Pak ya? Ada batas. Memang itu pembiayaan kategori pembiayaan ultra mikronya. Mikro ya? Itu memang dijemput langsung oleh petugas marketing kita di lapangan. Itu ditujukan kepada masyarakat golongan mikro yang usaha kecil. Usaha kecil ya, seperti lontong usaha jualan lontong, jualan sayur. Dengan artinya termasuk juga salah satu produk supaya pengusaha kecil itu tidak berhubungan dengan rentenir. Saya rentenir kan mahal ya. Wakilah menuntaskan rentenir itu Pak ya. Jadi jangan berhubungan dengan rentenir karena tingkat tinggi bagi marginnya. Betul Pak. Kita kan murah ya posisinya. Betul. Jadi prosesnya juga mudah. Jadi oleh sebab itu dicoba. Kalau nggak dicoba nanti kita benar sekali tahu kan. Iya benar Pak. Saya dengar Pak di Hikmah Wakilah ini ada produk pembiayaan perumahan.
Ya, kita alhamdulillah untuk di Aceh dan Sumatera Utara itu BPR Syariah yang sudah punya produk untuk pembiayaan bagi masyarakat ingin membeli rumah. Oh, Masya Allah, luar itu biasa. Jangka waktunya bisa sampai 15 tahun. 15 tahun? Dengan margin juga bersaing, ya bersaing, ini sangat bersaing ini. Karena biasa. Pembiayaannya ini untuk maksimumnya yang mau punya rumah, sesuai dengan kemampuan, jangka waktu sampai dengan 15 tahun, itu bisa sampai 1,5 miliar. 1,5 miliar? Bisa sampai, tergantung kemampuan tadi. Kemampuan si berarti tipenya nggak hanya 36, Pak ya? Tidak. Kita memang ini memang khusus di Mewakila yang paket non subsidi. Non subsidi. Tapi dengan margin keuntungan yang relatif bersaing dan murah. Benar. Berarti sangat menguntungkan bagi masyarakat. Nah, ini yang masyarakat belum tahu, silakan hadir. Iya, lebih datang ke Mewakila. Iya, benar, Pak. Saya lihat mempermudah semuanya Mewakila ini. Seharusnya Bapak harus buka cabang-cabang di daerah lain. Insya Allah. Bagaimana kinerja BPR Hikmah Wakilah pada tahun 2022 nih? Bisa Pak jelaskan sedikit? Ya, Pak Kesi, alhamdulillah pertumbuhan kinerja Hikmah Wakilah tahun buku 2022 lebih baik dari 2021. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi perkembangannya itu kalau di total aset kan, kalau di perbankan itu pertumbuhannya ada indikator benar. Total aset Hikmah Wakilah di penghujung tahun 2022 kemarin Desember, itu lebih kurang 151,9 miliar. Oh ya Allah, itu luar tumbuh biasa. 17% dibandingkan tahun 2021. Naik. Oh, luar biasa. 2021 aset kita 129,7 miliar. Menjadi 151,9. Udah up dia berarti, Pak. Itu udah untuk total aset ya. Iya. Kemudian tabungan kita di Desember sudah 22,6 miliar. Sementara deposito kita juga udah 104,7 miliar. 7 miliar. Jadi luar biasa. Tabungan dengan deposito kita di tahun 2022 ini tumbuh di atas rata-rata industri ya posisinya. Betul Pak. Nah, kalau penghimpunan sumber dana masyarakat tabungan deposito, kalau BPRS Hikmah Wakilah ini untuk Aceh dan Sumatera Utara kita terbesar. Pak ya? Untuk penghimpun sumber dana dalam tabungan dan deposito ya. Nah, sementara untuk penyaluran penyaluran pembiayaan kita ke masyarakat Desember 2022 itu sudah 115 miliar. 115 miliar penyalurannya. Kita tumbuhnya itu 27% dibandingkan tahun 2021. Tapi yang sangat menarik Pak Kecik TM kan, 115 miliar tadi, itu kita salurkan ke seluruh UMKM yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh. Seluruhnya? 90% itu UMKM kita main. UMKM. Kita kan nggak ada pembiayaan ASN khusus. Karena kita memang bukan bank BUMN atau bukan bank BUMD. Kita mainnya di sektor UMKM. Berarti Hikmah Wakilah ini sangat mensupport UMKM Aceh. Silakan hadir ke Hikmah Wakilah. Kita akan coba proses bantu kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Betul. Kemudian dari laba bank ya. Laba banknya berapa itu? Laba 2022 itu 3,7 miliar. 3,7 miliar. Nah, itu tumbuh 33% dibandingkan tahun 2021. Up dia lagi ya. Up lagi 33% ya. Nah, jadi tumbuh juga posisi kan. Iya, Pak. Nah, sementara rasio pembiayaan bermasalah tadi yang kita salurkan 115 miliar tadi, Pak. Kita presentasinya cuma 2,75. Sementara toleransi dari ketentuan OJK itu 7%. Kita cuma 2,75. Artinya kita betul-betul safety dan sehat. Itu kondisinya. Itu kinerja kita Pak. Jadi alhamdulillah 2022 dibandingkan 2021 tumbuh dengan bagus. Luar biasa Pak. Alhamdulillah. Tidak bermasalah berarti Pak. Aman. Jadi pemirsa, itu yang paling penting, tidak bermasalah pemirsa. Jadi datang ke Hikmah Wakilah,
pembiayaannya banyak sini Pak ya. Ada UMKM, Ya. apalagi Pak? Kita pembiayaan bisa sampai kebutuhan modal 1,5 miliar. Ada. 1,5 Jadi bukan lagi butuh 100-200 ya. Tapi miliaran ya. Tapi syarat untuk mendapatkan yang 1,5 miliar itu syaratnya beda. Beda dengan yang kecil-kecil. Betul kan? Pak, betul. Ada kualitas pasti ada harga. Ada harga gitu ya. Benar-benar Pak. Untuk closing ini kan berikan masukan sedikit untuk UMKM Aceh khususnya. Memang secara dasar Himawakila memang main pembiayaan di sektor UMKM. Oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat yang punya usaha memang untuk akses di perbankan harus menjaga integritas. Betul. Nah, integritas itu kalau ambil pembiayaan di bank, Pak. Itu database-nya tercatat semua di seluruh benar. Indonesia. Karena online ya Pak. Karena kan online ya. Benar sekali. Database itu sangat perlu, oleh sebab itu mulailah akses permodalan dengan Himawakila atau dengan perbankan yang kecil tapi jaga integritas. Integritasnya betul. Dari yang kecil itu nanti akan akses atau top up ke yang lebih besar. Iya, benar. Dengan modal itu nanti mudah-mudahan akan terus bergulir, bisnis terus tumbuh. Betul Pak. Kebutuhan modal juga akan terus meningkat. Betul Pak. Sehingga diperbankan untuk dengan database yang bagus tadi, saya pikir tidak ada masalah. Betul sekali Pak. Jadi kepada masyarakat untuk menjaga integritas di perbankan, supaya akses tambahan modal yang lebih tinggi tidak akan mendapatkan kendala dan halangan. Di samping terus UMKM menjaga kualitas, kemudian menjaga pelayanannya juga, benar sih. Jadi kualitas, pelayanan, harga juga jangan terlalu mahal. Jadi kan masyarakat sekarang kan pilihannya kan banyak ya. Maunya harganya murah, kualitasnya bagus, pelayanan prima. Kami juga di bank juga gitu kan. Betul Pak, pelayanannya harus bagus, ya kan? Minta pembiayaan masyarakatnya jangan mahal-mahal. Betul. Pelayanan harus cepat. Itu harus bisa kita mau betul. Itu mungkin. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya dari kesibukan yang luar biasa selama ini. Bapak sudah menyempatkan diri untuk diwawancara eksklusif ini, memberikan masukan kepada UMKM Aceh dan masyarakat Aceh khususnya untuk bisa datang ke Hikmah Wakilah untuk memberikan bantuan dan support dana untuk UMKM lainnya. Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Sukses terus untuk Bapak, sukses terus untuk Hikmah Wakilah, dan mudah-mudahan masyarakat Aceh ini lebih baik lagi ekonominya. Siap, insya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.